jajarannya, dan yang terhormat Ibu Bapak sekalian, terima kasih telah menyempatkan hadir di acara di diseminasi pada tugasnya Bu Desta. Mari kita simak nanti ada materi dari Ibu Desta. Kita dari Ibu Kepala Sembala kepada Ibu Haja Nenong Maguna dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabbi. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang oleh Bu Desta untuk pengimbasan sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Menarik. Artinya pasti hubungannya dengan siswa tentunya. Bagaimana seorang guru nanti menuntut siswanya yang kalau kita berhadapan dengan siswa itu beragam sifat sikapnya, ya. Anak SMP itu kalau bahasa Sunda lagi menjeh-menjehnya, sedang mencari jati diri. Kadang-kadang mereka berusaha untuk mencari perhatian dengan cara-cara yang menurut mereka itu hal yang akan menarik oleh guru-guru, tapi dengan cara yang salah. Jadi saya berharap saya selalu mensupport teman-teman semua, ayo ikutan. Gitu. Walaupun nanti pada akhirnya dari guru-guru penggerak inilah nanti yang diambil untuk menjadi calon kepala sekolah dan pengawas. Artinya saya siap harus kehilangan orang-orang terbaik, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau itu untuk kemajuan, untuk karir, apapun akan saya support. Yang penting niatnya tadi tentunya sebelum keluar dari sini ilmunya dulu dibebaskan, ilmunya dulu terapkan di sini. Ya, makanya saya kemarin sempat kecewa ketika saya baru lulus, baru lulus. Nah, seharusnya saya ingin minimal ilmunya diterapkan dulu di sini, gitu. Ya, bukan berarti menghalangi kan enggak. Kayaknya ini juga akan menjadi kebijakan dinas. Nanti calon-calon guru penggerak atau guru penggerak yang sudah lulus ini harus mengabdikan dulu ilmunya di sekolah asal. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangtengah, yang terhormat dari para PKS SMP Negeri 2 Karangtengah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Karangtengah yang telah meluangkan waktunya di acara pemaparan atau pengentasan dari diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Daya. Bautlah sebuah kepalan. Yang kedua yaitu teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar membuka kepalan tangan Anda. Contohnya misalkan gini, ada saya dengan ibu misalkan ya. Dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah misalkan. Peserta didik kita ada yang terlambat. Nah, misalkan guru memberikan hukuman kepada peserta didiknya itu dengan menulis di kertas sebanyak 100 kali supaya misalkan saya memberikan hukuman kepada peserta itu supaya tidak terulang lagi. Dengan cara apa? Misalkan kita menyuruh peserta didik itu untuk menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalkan kita menghukum peserta didiknya seperti itu misalkan. Nah, hukuman atau konsekuensi itu disebut dengan hukuman. Ya, misalkan kita menghukum anak dengan cara menulis, bukan dengan cara misalkan memarahi, tapi misalkan dengan cara suruh anak atau peserta didik itu menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke
sekolah. Itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu juga sama hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Misal itu aturan yang dilakukan peserta didik, misalkan kan kita bikin aturan ini di sekolah, tapi misalkan si anak itu melanggar aturan, terus kita menghukumnya. Misalkan menghukumnya itu dengan cara suruh push up sebanyak 15 kali. Itu juga sebetulnya nggak boleh ya hukuman, itu disebut juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, misalkan kita sedang KBM berjalan, misal ada anak atau peserta didik yang mencoret-coret buku catatan temannya, misalkan. Nah, itu kita sebagai guru harus bisa kepada si peserta didik yang mencoret-coret buku temannya itu, misalkan harus menggantinya nih, kamu harus menggantinya karena kamu tadi telah mencoret-coret buku temannya. Ini disebut konsekuensi, atau harus mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi. Yang selanjutnya itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Misal lagi belajar, misalkan anak tuh ada yang nyimpan botol minuman, terus botol minumannya itu tumpah. Nah, itu harus dihukum atau konsekuensi, harus memberikan. Misalkan ini anak tadi menjatuhkan air minumnya, harus dihukum atau bagaimana? Harus membersihkannya dari asalnya, misalkan si mejanya kering, terus tadi botol minumnya tumpah basah, berarti harus dibersihkan. Itu disebut konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Misal karena aturan di sekolah kita, siswa itu harus menggunakan sepatu hitam. Misal anak melanggar, nah kita kan biasanya langsung dipanggil atau misalkan dimarahi. Kenapa misalkan sepatunya kenapa enggak hitam, misalkan sepatunya putih, itu jangan dihukum. Jadi harus ditanya dulu kenapa alasannya, kenapa tidak memakai sepatu hitam. Karena aturan di sekolah kita memakai sepatu hitam, misalkan si anak itu melanggar, kita tidak langsung harus menghukumnya. Ajak ngobrol, kenapa? Takutnya kan misalkan sepatunya basah, sepatunya misalkan sobek. Jadi kalau misalkan jadi nggak boleh langsung kita menghukumnya. Ini misalkan kita menghukumnya itu dengan tadi cara tidak mengenakan sepatu seharian, itu nggak boleh juga, yaitu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini apakah hukuman bukan ini? Ya, ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi misalkan ibu ingin membukanya di kepala saya, apakah bisa ini apakah saya misalkan dapat tidak buka kepalan ini yang digenggam, misalkan sesuatu tadi ya di sini yang sangat berharga. Nah, sehingga kalian misalkan pengennya membuka kepala saya dengan cara tadi membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar bisa membuka kepala tangan saya. Apa yang terjadi? Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif sudah melakukan disiplin positif di sekolah. Bu. Ya, itu bukan termasuk hukuman karena itu ada di pelajaran PJOK yang intinya di mana sehari-hari itu PJOK pasti di lapangan. Itu untuk pelatih fisik juga. Ya. Jadi itu bagus untuk kesehatannya juga, dan itu dirasa tidak membahayakan siswa, jadi itu termasuk konsekuensi. Terima kasih Bu Wilda, ya betul ya. Untuk
tindakan guru misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini kita garis bawahi di sana ada pelajaran PJOK. Tapi kalau misalkan pas pelajaran saya misalkan matematika terus anak terlambat, misalkan saya memberikan hukuman, memberikan tindakan kepada peserta didik itu disuruh misalkan mengelilingi lapangan. Nah, itu bukan konsekuensi kalau misalkan pelajaran di pelajaran matematika ya, karena itu sebagai hukuman anak untuk berkeliling atau lari di lapangan. Ya, kalau misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK kan itu juga adanya di lapang ya ketika pelajaran PJOK. Ya itu betul, itu konsekuensi bukan hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi yang barusan saya paparkan, apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, ya tadi sudah kelihatan kan ya, tindakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Di sini saya akan jelaskan apa sih hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit atau fisik maupun hati. Yang tadi misalkan pas pelajaran matematika, yang misalkan ini matematika dulu, matematika terus terlambat pelajaran saya menyuruh peserta didik itu untuk lari. Kan itu bukan pelajaran PJOK ya, pelajaran matematika. Nah, di sini itu fisik maupun hati membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi pasti terus-terusan bakal teringat, oh ya kemarin tuh saya terlambat pelajaran matematika dan saya disuruh lari oleh Puresta misalkan keliling lapangan. Itu adalah hukuman, terus akan teringat terus ya sampai dewasa juga pasti teringat kalau misalkan kita dapat hukuman dari guru. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu tidak untuk tindakan seperti itu tidak diperbolehkan ya. Nah, sekarang konsekuensi, apa sih yang dimaksud dengan konsekuensi? Konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan atau untuk sementara. Ya, yang tadi hukuman pasti teringat terus ya. Nah, kalau misalkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Contoh seperti tadi menumpahkan air. Kan asalnya misalkan mejanya kering, karena ditumpahkan misalkan oleh anak tersebut, konsekuensinya apa? Masa harus dibiarkan itu basah mejanya, berarti harus dibersihkan atau harus jadi kering lagi mejanya. Ya, itu konsekuensi. Sekarang lanjut ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Itu peraturan ya, bukan misalkan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung
motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contohnya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu contoh peraturan. Sekarang keyakinan kelas. Yang bagaimana contohnya keyakinan kelas? Tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati komitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, yaitu menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas itu sebuah ketentuan yang disetujui oleh anggota kelas. Jadi kita nanti kalau misalkan pas tahun ajaran baru, kita harus bikin dulu komitmen kelas. Mau seperti apa komitmen kelasnya? Ya, jadi beda komitmen kelas dengan keyakinan kelas, yang berarti kita dari awal pas tahun ajaran baru itu harus dibikin dulu keyakinan kelas mau seperti apa. Merupakan hasil diskusi siswa tentang hal baik yang wajib dilakukan semua anggota kelas, dibuat dalam pernyataan positif, dapat berupa kebiasaan di kelas, luar kelas, atau saat keluar lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Contohnya itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau power, yaitu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu contoh kebutuhan hidup manusia di poin ketiga, yaitu penguasa atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Contohnya yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan atau fun. Untuk diskusi hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heri sudah bagus, itu tidak terlambat sekolah. Artinya cuma ketinggalan apa? Ya, berarti Heri tadi pagi sudah tepat, ya, yaitu siap-siap berangkat ke sekolah. Nah, berarti Heri tadi pagi sudah tepat, yaitu cepat, siap-siap berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Heri tidak membawa topi dan dasi. Kira-kira tindakan Heri itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip? Ya, Bu. Saya melanggar, yaitu Heri melanggar. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama Heri?
Ya, disiplin waktu. Bagus ya Heri, sudah tahu kira-kira kalau disiplin waktu itu penting apa untuk kamu? Penting sekali ya, penting sekali itu untuk disiplin waktu. Kalau oke, kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Heri lakukan ke depannya? Oke ya, jadi Heri nanti dari malam aku harus sudah siap-siap ya, alarmnya dinyalakan supaya tidak kesiangan ya. Bagus. Jadi kalau Heri sudah memperbaikinya, Heri akan menjadi orang yang seperti apa kalau misalkan disiplin waktu? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan mandiri. Oke, bagus sekali ya. Oke, baiklah kalau seperti itu. Sekarang Heri kembali ke barisan dan siap-siap untuk mengikuti upacara. Oke, seperti itu. Sekarang Heri kembali ke barisan dan siap-siap untuk mengikuti upacara. Ya, langsung ya, upacara ya, ikut barisan ya. Yang diganggu sama ibu, kita ngobrol ya. Gini ya Ki, maaf ibu mengganggu waktu istirahat kamu. Ini ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Oh iya Bu, ada apa? Ada apa ya pas saya dipanggil? Enggak, ibu mau ngobrol aja sama Rifki. Ini ibu mendapat laporan ini dari beberapa guru. Kalau Rifki itu sering terlambat masuk kelas, dan kalau di kelas Rifki kurang konsentrasi dalam belajar. Bahkan ada guru yang melaporkan Rifki sering ketiduran di kelas. Betul demikian? Oh iya Bu, saya suka tiduran di kelas karena saya suka tidur larut malam. Oh, tidurnya terlalu malam ya? Ya, Ya. Oh, anak sekolah tidurnya larut malam. Ngapain aja? Belajar enggak? enggak Bu, saya keseringan main game. Main game? Wah, seru dong. Game apa itu? Bisa sampai larut malam gitu? FF Bu, Apa sih FF itu? Emang nggak tahu. Game FF itu apa? Free Fire. Oh, kayak gimana tuh gamenya? Kayaknya seru ya sampai kamu lupa pola tidur. Iya Bu, seru banget. Apalagi kalau ngobrol sama teman. Oh, malah ibu nggak tahu ada game seperti itu. Nanti lain kali ibu ingin lihat ya, kayak gimana gamenya. Kali aja Rifki bisa ajarin ibu. Ah, ini bisa aja. Ini loh, jadi ibu juga mengerti usia kamu tuh pasti suka yang namanya kesenangan ya, main sama temen-temen atau main game online ya, yang namanya itu FF. Ibu juga nggak tahu ya yang bagaimana permainan itu ya. Nah, harusnya Rifki mesti ingat ya, kita harus bisa mengatur waktunya ya sayangnya. Coba ingat-ingat sama Rifki, dengan terlalu sering tidur malam karena main game, ada sesuatu nggak yang dirugikan kamu? Saya sering bangun kesiangan dan juga suka terlambat kalau ke sekolah. Kadang di kelas juga suka tidur. Nah, ngantuk ya tidur. Nah, ibu tahu kan, ibu tidak melarang kamu main game, tapi kamu juga harus bisa lebih tanggung jawab dalam mengatur waktunya. Jangan ada yang dikorbankan. Ya, kan ya? Ya Bu, saya salah. Ya, kasihan loh mata kamu tuh, lihat matanya hitam ya. Disuruh melek aja kan tubuh kita perlu istirahat yang cukup. Ya Bu. Nah, dengan kamu sering terlambat, kira-kira ada nggak keyakinan kelas kamu yang kamu langgar? Masih ingat nggak keyakinan kelas yang dulu sudah disepakati di kelas? Ya Bu, saya salah. Saya jadi kurang disiplin dan juga malas belajar. Nah, itu juga tahu kan? Kamu bisa tidak untuk memperbaikinya kan? Ya Pak, ya Bu bisa. Seperti apa coba? Saya akan lebih disiplin mengatur waktu antara bermain game dan istirahat. Saya akan lebih mengontrol diri saya. Bagus ya, kamu pasti bisa berubah, Rifki. Terima kasih Bu sudah mengingatkan.
Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih disiplin, Bu, dan saya akan menemui guru-guru untuk meminta maaf atas kesalahan saya. Bagus ya, anak pintar, anak soleh. Sekarang kamu bisa nggak menyampaikan sesuatu dari hasil obrolan kita berdua ini? Oh, bisa, Bu. Jadi kita harus disiplin, pandai menghargai waktu, memiliki hidup yang baik, adil, Bu. Saya ingin menjadi seperti itu. Bagus ya, kamu pasti bisa. Ya, Ibu rasa obrolan kita cukup. Tetap semangat, hidupnya masih semangat. Jangan lupa disiplin waktu. Ya, silakan kamu bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ke kelas ya. Ya, Bu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi
takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oh,
takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita
kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita.
takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita
kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar
waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak